Iya, jalannya jebol. Baru adem ya. Weh bro, sini. Bro. Weh lama nggak jumpa. Apa kabar nih? Apa kabar nih? Baik. Ya, duduk dulu. Ya. Bu. Ya, dulu. Tapi nenek. Makin keren ya sekarang nih. Biasa. Ngomong di mana kerja sekarang? Oh, kalau kerja sih biasalah ada proyek di timur. Di mana? Timur sana. Ya, yang di sana. Yang bikin macet tadi tuh. Wih, gede proyeknya sekarang loh. Masih banyak dapatnya sekarang ya. Ya namanya juga proyek gede, pasti apa namanya pemasukan tuh gede, tanggung jawabnya juga lebih gede. Beh, itu kan bisa diakalin lah sedikit tuh. Nih, kamu itu belum tahu bagaimana sistem kerja di lapangan tuh ya. Uang itu nggak bisa diotak-atik gimana pun, soalnya sudah pakai sistem-sistem yang sudah diatur oleh desa. Nggak boleh sembarangan kayak gitu. Ah, nggak percaya sih aku. Itu sistemnya manusia. Pasti bisa aja sih. Itu diakalin lah sedikit-sedikit. Iya, aku nggak percaya juga make. Lihat di sosial media tuh, banyak juga yang menggelapkan proyek. Ini nggak percaya dia, no. Kalau mau percaya, yuk langsung ke kantor desa mumpung dekat nih, biar ada pembuktiannya, biar nggak omonganku aja. Ya, ayo. Sabar dulu. Bayar dulu dong, jangan main cabut aja. Bertahan dulu boleh kali ya. Nah lah, boncos. Ini loh, data-data bahwa desa tuh nggak boleh main-main tuh soal keuangan. Coba baca. Lihat tuh dana desanya segini, hasil pajak segini. Pokoknya semuanya belanjanya segini, prioritas penggunaan desa ada di sini. Nggak boleh diubah, 1 rupiah pun nggak boleh dirubah. Om Swastiastu. Swastiastu. Silakan duduk. Oh. Ada yang bisa saya bantu? Biasalah masyarakat ada yang nanyakan masalah gini. Hah? Ya Masalah? gini. Ada nggak Pak Sekdesnya di sana? Biar saya minta penjelasan dari beliau. Oh, oke lah kalau masalah itu Pak Sekdesnya ada di ruangan. Mari saya antar ke ruangan Pak Sekdes. Mari. Yuk. Niki ruangan Pak Sekdes. Ya, makasih ya. Ya, Pak Sekdesnya ada di dalam. Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu, Sekdes. Dek. Ya, silahkan, Iya. silahkan. Ada yang bisa dibantu, Dek? Ini yang proyek di timur tentang pembangunan jembatan itu mereka masih belum mengerti bagaimana keuangannya karena mereka melihat proyek itu sangat besar dan mungkin uangnya juga bisa dipermainkan. Mungkin Bapak juga bisa langsung menjelaskan. Oke, terkait dengan pengelolaan keuangan desa utamanya. Ya, itu kan langsung ke kasusnya. Kasusnya misalnya bagaimana alur pengamperahan di desa, bagaimana uang cair di desa gitulah kasarnya. Oh, kalau gitu saya agak menjelimet nih, kurang paham gimana nih Pak. Oke, kalau begitu Dek, artinya mungkin pemahaman saya kurang jelas, bagaimana kurang lengkap mungkin. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan atau adik minta saya antar ke Pak Perbekal, mumpung beliau ada di ruangan dan masih bisa menerima adik. Ayo kita ke sana biar adik lebih jelas terkait dengan pengelolaan keuangan di desa. Mari saya antar sana. Oke. Silahkan Dek. Ya. Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu. Nggih, nggih. Gimana? Ayo masuk. Swastiastu, nggih. Ayo. Masuk. Ngopi nggak? Mau minum? Tidak usah Haji. Ya, gimana? Simpel aja tuh Haji, gimana sih cara keuangan di desa? Oke. Iya, yang pembangunannya tuh gimana sih sebenarnya tuh? Nah, ini saya demen nih, kalau anak muda nanya kayak gini kritis. Nah, ini saya anjungin jempol. Dan menurut saya perlu, karena teman-teman ini kan yang melihat langsung di lapangan. Wajar kalau mempertanyakan, apalagi kalau lihat seperti proyek pembangunan gorong-gorong ataupun jembatan. Nah, pasti ada pertanyaan di masyarakat. Berapa sih anggarannya? Duit desa berapa sih? Sistemnya kayak gimana sih? Nah, jadi saya sangat senang banget pada dasarnya bahwa kalau pembayaran kita di desa itu, kita menggunakan sistem namanya SISQDes, Sistem Keuangan Desa. Berdasarkan aturan hukum yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Nah, pada prinsipnya, keuangan di desa itu kalian nggak usah khawatir. Kita tuh transparan dan akuntabel. Karena di awal kita sudah pasang tuh baliho-baliho, kita di semua titik kita pasang, di Banjar, di perempatan, di website desa juga bisa dilihat. Dan
segala proses pembangunan wajib ada papan nilai kegiatan. Kayak jembatan itu, nilainya berapa, dikerjakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu harus detail. Dan apalagi kayak tadi pembahasan pembayaran kan, di desa tuh kita nggak ada pakai uang cash. Kita sudah nggak perlu lagi namanya menarik uang. Kita nggak ada lagi sifatnya membayar secara langsung kepada orang-orang tertentu, penyedia jasa ataupun penyedia barangnya. Atau misalnya panitia membawa uang sekian. Karena itu juga membahayakan. Ya kalau cuma keterlambatan pembayaran. Kalau uangnya hilang, itu susah. Nah, kami sudah dibentengi dengan adanya program Siskudes, Sistem Keuangan Desa. Nah, ini mumpung ada contoh, sini aja nih. Lihat ini, saya tunjukin gimana prosesnya. Nah, ini namanya Siskudes. Dengan Siskudes inilah, saya dengan IBB ini kita segala transaksi pembayaran terhadap pembangunan desa, ini langsung dari desanya melalui rekening banknya kepada si penyedia barang. Jadi nggak ada lagi turun uang cash, atau saya narik uang cash, kita ngasih TPK uang cash, nggak ada. Uangnya ini dibayarkan langsung dengan sistem ke penyedia barang. Dan ini tuh real time. Ini tuh langsung terdata laporannya di BPKP dan kita diawasi oleh sistem Jaksa Jaga Desa dan juga segala aset kita seperti meja, kursi, segala macam alat-alat ini semua didata dalam sistem aset desa yang namanya Sipades. Kita saat ini menggunakan Sipades 3.0. Jadi nggak ada istilahnya kita akan menggunakan uang karena narik, sisa pembangunannya kita kontongin, nggak ada. Karena TPK itu akan meminta pembayaran sesuai dengan termin yang dikerjakan, di cross check di sini oleh bendahara, sekdes, kasih kawan yang bersangkutan, baru terakhir ke saya seperti saat ini nih. Nih, saat ini kita diminta untuk otorisasi, saya tinggal bayar. Setuju otorisasi, nanti kita masukkan tokennya yang akan dikirim ke HP saya. Nah ini, langsung nomor tokennya langsung ke HP saya. Nah kita masukin nih. Nah ini kita setuju otorisasi. Nah otorisasi langsung tersampai nih. Ini laporannya sudah sukses. Jadi ini sudah sampai ke si penerimanya. Gitu ya. Kan apa udah tak bilang. Sekarang di desa itu semua serba digital, bro. Percaya kan? Ya baru ku tahu no. Makanya lain kali kalau ada pertanyaan itu langsung aja tanyain ke kantor desa. Semuanya itu pasti dijelasin di sini tahu. Daripada kalian di warung gosip ngeluarin isu-isu yang nggak jelas aja. Ya, terima kasih banget ya udah kasih tahu kita ya. Ya, aman aja.